Kesesatan itu nyata. Setiap kelahiran akan diarahkan ke dalam kesesatan itu. Ya, sebelum ia benar-benar menemukan cahaya yang terang benderang dalam diri dan hidupnya. Percaya gak percaya, itulah fakta kebenarannya. Siapkan secangkir kopimu teman, mungkin teh, atau jus kesukaanmu. Rileks aja, karena video ini, bagi beberapa teman akan membuat bangun dan sadar, fresh, atau bahkan sedikit terkejut. Tapi jangan khawatir, justru disitulah awal pertemuan kita dalam satu frekuensi yang telah diatur semesta. Jangan di-skip, agar tidak gagal paham. Pernahkah kamu merasa hidup kelihatan baik-baik aja? Tapi entah kenapa, seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres di dalam. Ya, suara itu, yang gak bisa didengar telinga. Juga kesunyian yang pandai berbahasa. Bukan hanya di kepala, tapi yang diantara denyut jantung dan hela nafas itu. Misalnya gini, kamu melakukan semua hal yang harusnya bikin kamu bahagia. Tapi pas sendirian, justru malah merasa hampa. Seakan ada yang kurang, ibarat kepingan puzzle belum lengkap tersusun. Kita kerja, kita tertawa bareng sama temen. Posting hal-hal lucu, tapi pas malam, tiba-tiba kosong, hampa, kesepian. Dan anehnya, perasaan itu muncul ketika kita merasa lelah. Sejenak sebelum beristirahat dan tidur. Kita merasa kayak ada yang sedang dicari. Tapi kita sendiri gak tahu itu apa. Dan gilanya lagi, kita juga gak bisa jelasin ke siapapun itu orangnya. Lah wong kita saja seakan gak percaya. Benar gak? Karena, selain kita baru setengah menyadari akan hal itu, siapa juga yang mau dengar, ya kan? Semua orang sibuk dengan isi kepalanya sendiri. Sibuk juga dengan isi perasaannya masing-masing. Dan udah ketebak, juga sibuk dengan isi dompet. Kadang kita juga mikir, mungkin saja aneh, atau kita yang terlalu sensitif. Atau jangan-jangan cuma sekedar drama isi kepala aja nih. Tapi makin dibiarkan rasa itu, makin kencang juga dia teriak. Bukan suara, juga bukan bisikan tuh. Tapi semacam, ada dorongan yang kuat dari dalam. Gak kelihatan sih, tapi terus narik dari dalam dada, kayak ada sesuatu yang manggil, gak tahu dari mana, gak tahu buat apa, cuma, gak bisa pura-pura gak denger, dan makin lama, kita sadar, mungkin ini bukan kegelisahan biasa, mungkin ini cara semesta, atau apapun itu, ngasih tahu aja gitu, sepertinya hidup kita gak cuma tentang kita, tapi peranan penting, tapi apa, dan mengapa kita? Suara yang tak bersuara itu. Jika dibahasakan memang terkesan lucu ya. Suatu pesan tanpa stempel, bahkan tanpa amplop dan perangko. Kita hidup di dunia yang mengajarkan kita buat, jadi versi terbaik dari diri sendiri. Tapi gak pernah mengajarkan gimana kalau versi terbaik kita ternyata harus menderita dulu. Serba surprise. Gimana kalau, jadi diri sendiri, itu artinya gak nyaman. Gak populer, gak cocok sama standar umum. Diasingkan. Gimana kalau ternyata memang kita dijadikan berbeda dari yang lain? Bukan buat pamer, tapi buat lihat sesuatu, yang orang lain gak bakal bisa lihat dan mengerti. Dan karena kita melihat, kita jadi gak bisa diam. Aku sih pernah baca ya, kadang orang yang terpilih itu bukan yang paling pinter. Ini serius. Juga bukan yang paling suci kok. Agamis, religius, enggak bro. Tapi yang gak tahan lagi hidup setengah-setengah. Bukan yang mengambang di antara kepura-puran gitu. Juga bukan yang standar pabrikan gitu, mengaliri alurnya sistem, yang jelas-jelas sengaja udah diprogram kalangan tertentu buat mentok segitu. No, man. Baginya, itu robotik namanya. Remote controlnya dibikinkan hukum yang bisa dimodif. Chipnya berupa doktrin yang ditanamkan semacam bom waktu dalam egonya yang setiap saat rawan boom. Mereka gak akan puas, jika harus berpura-pura baik, dan hidup flat datar saja. Hambar rasa tanpa makna, yang gak bisa terus ngikutin keramaian. Bahkan adat kebiasaan setempat, padahal ngerti aja, yang ia lakukan gak lazim, gak umum. Bukan ingin berbeda dari yang lain, tapi lebih memilih jujur pada diri sendiri, dan apa adanya sesuai kehendak hatinya. Natural, tanpa sandiwara dan drama. Jiwa-jiwa ini, sebenarnya gak minta peran itu. Meski demikian, mereka juga gak bisa lari dari kenyataan itu. Ibarat dua sisi koin yang notabene berlawan arah. Meski sebenarnya saling melengkapi dan menyempurnakan dalam satu kesatuan. Mereka bukan tokoh utama dalam film besar. Tapi mereka jadi saksi hidup di atas kebenaran yang hampir dilupakan.
Dan semua itu sifatnya rahasia lagi merahasiakan. Gak ada slogan jadi pahlawan, dalam kamus mereka loh. Apalagi pahlawan kesiangan, yang kerjaannya cuma bawa bantal guling, ngatur orang, rebut makan, untuk kesuksesannya sendiri. Tapi ini semata-mata, karena kesadaran yang tumbuh dan berkembang. Dan mereka tahu kalau mereka diem dan acuh tanpa berperan, sistem, kehidupan akan hancur perlahan. Pernah merasa kayak gitu nggak sih? Saat kita diam dalam kesendirian, tapi batin selalu berontak. Kadang seakan ada yang menghibur saat kita lagi sedih. Dan seringkali, bercerita seolah-olah mengajak mengobrol saat kita kesepian. Kadang kita mengikuti arus, tapi hati rasanya seperti tenggelam gitu. Nah, berawal dari kegilaan itu, justru itulah termulainya hubungan itu. Terpanggil bukan buat jadi yang paling sempurna di antara yang lain, tapi menjadi saksi yang dipersaksikan. Untuk kebenaran sejati, di dalam kesejatian hidup yang hakiki. Eits, tapi tunggu dulu ya guys. Proses itu gak gampang, gak serta-merta. Juga bukan acara abrakadabra. Kadang, jadi jujur itu artinya kita ditinggalin. Kadang juga dikatain sok tahu. Dibilang terlalu dalam mikirnya, dianggap aneh, dan macam-macam. Padahal kita cuma gak bisa pura-pura lagi. Udah capek pakai topeng kepalsuan. Kita cuma pengen hidup yang punya arti, penuh makna, menjalani takdir yang ditakdirkan, menjadi diri yang seutuhnya berdiri. Dan mungkin, mereka gak ngerti, karena belum sampai pada tahap itu kesadarannya. Gak apa-apalah, slow respon keep calm aja. Karena jadi jiwa yang terpilih gak pernah membahas tentang pengakuan. Gak pernah bahas apa itu tentang viral. Gak pernah demam, soal trending dan followers. Misalnya nih, orang lagi rame bahas Indian Premier League, atau Super Bowl Leagues, penghargaan Grammy tahunan ke-67, atau perebutan Piala Prancis terbuka 2025. Mereka gak tertarik hal itu. Mungkin ada sebagian, hanya beberapa yang benar-benar hobi di situ. Memang unik juga rumit untuk dijelaskan. Lebih rumit lagi dari sekedar menjalani ujian masuk sekolah. Lebih rumit dari sekedar menjelaskan rumus matematika, kadang bisa lebih menegangkan dari menjalani ujian mengemudi. Dan sebagainya. Tapi justru sebaliknya, kita harus belajar berdiri sendiri, jalan sendiri. Sunyi tak lagi menjadikannya kesunyian. Selalu dan selalu dihadapkan pada realitas hukum dualitas. Dihadirkan permasalahan pada banyak pilihan, aral rintangan, dan semua itu teori sekaligus praktek latihan, ilmu dan bekal bagi jiwa terpilih di dalam menjalani tugasnya, yakni pengembangan dan pemberdayaan diri mutlak, sepenuhnya. Sedangkan di sisi lain, kita juga akan dihadapkan hal unik, juga misteri, yang pastinya orang lain gak pernah lihat. Kita juga tahu rasanya jadi tulus itu seperti apa gitu. Kita akan tahu rasanya dengar suara hati sendiri. Bahkan tanpa noise dan iklan mengganggu dari luar. Kita akan tahu rasanya ngerjain sesuatu yang mungkin dianggap kecil, dan remeh. Sekaligus kita tahu bahwa itu akan berdampak besar kebermanfaatannya bagi yang lain. Dan kadang, itu cukup. Kita mungkin gak bisa ubah dunia. Tapi kita bisa menolong satu orang. Bisa mengubah satu keputusan kecil. Bisa menolak suatu kebohongan. Bisa menahan hasrat nyakitin balik atau meredam rasa dendam. Dan di situ, jiwa kita tumbuh. Bukan jadi lebih sempurna, tapi jadi lebih sejati. Ternyata, jadi terpilih, itu bukan soal menang dan kalah urusan dunia. Tapi soal memilih untuk tetap benar. Meski gak ada yang lihat. Tetap peduli, meskipun tak kunjung dibalas. Tetap jujur, meski ditinggalin. Dan tetap jalan, meski gak ada yang tepuk tangan. Aku gak tahu kamu siapa. Gak tahu juga, kamu lagi di fase apa sekarang. Tapi kalau kamu dengar ini dan merasa tercubit kegelian tanpa alasan jelas, itu bukan kebetulan. Memang ini hanya video biasa. Tapi bisa jadi ini panggilan. Bukan dariku, tapi dari dalam dirimu sendiri. Sementara aku, bercermin senyumku dalam video ini menyapamu dengan doa yang tulus. Dan kamu gak harus langsung tahu harus ngapain. Santai saja kawan, kita cuma perlu satu hal. Beranilah untuk dengerin suara dalam dirimu itu. Terimalah dahulu. Karena kadang, itu satu-satunya hal yang masih jujur dalam hidupmu. Dan mungkin, itu satu-satunya hal yang akan menuntunmu pulang kepada asal. Sekaligus mengakhiri pada yang akhir. Maka kembalilah pada nol, yang akhir juga yang awal.
Yaitu saat ini. Detik ini. Sekarang. Like subscribe mempertemukan kita dalam satu ruangan cinta penuh kasih kedamaian. Berkomentar sebagai ganti kita bercengkerama bersama dalam kekeluargaan. Salam hangat. Dalam keberkahan.